Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu imtisalan li amrillah wa batigha'a bi mardatillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila abaina wa ummahatina wa jaddadina wa ajdadina wa masyayikhina wa masyayyikhina wa jami'i masyayikh darasna wa nakhusu khususan ila Sayyid Ali Asghar wa Sayyid Ali Akbar wa nakhusu khususan ila syayikhina al-kiram muassis Mahad at-Tauhid Syekh Kyai Haji Mas Ahmad Al-Habib Abdul Sattar wa ila Kyai Haji Nino Budin Tulhaq wa ila Nyai Haji Sholihat Tulhaq. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afu anhum wa ila jami'i muallifi kutubi durusina wa nakhusu khususan ila Syekh Zainuddin Al-Malibari sahibi kitab Fathil Mu'in wa nakhusu khususan ila Syekh Abu Bakar Syafru ad-Dimyati sahibi kitab I'anati Talibin wa usulihim wa fara'ihim wa man intasaba ilaihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Nafa'ana Allahu bi'ulumihim wa bi asrarihim wa bi barakatihim fid dharain amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman minta tolong untuk di-share dan di-tap layar ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Wa haruma wa haruma takhattiri qabin nasi lil ahadisi as-sahihati fihi wal jazmu bil hurmati ma naqalahu asy-syaikhu Abu Hamid an Nasis Syafi'i. Wa haruma lan haram apa takhattiri qabin nasi ngelangkahi panggonan kang parek pira-pira pundake menungso ya. Apa takhati kita ambil makna yang singkat aja nggih. Wa harumalan haram apa takhati riqabin nasi ngelangkahi pira-pira pundake menungso. Pundak. Lil ahadisi krana pira-pira hadis as-sahihati kang sahih apa ahadis. Fihi ing dalem haram. Fihi ing dalem haram. Wal jazmu utawi mantep bil hurmati kelawan haram ikuma pendapat keterangan ikuma keterangan
Naqalahu kang nukil ing ma sapa Asy-Syaikh Abi Hamid Syekh Abu Hamid Al-Ghazali An-Nasis Syafi'i saking nasi Imam As-Syafi'i. Waqtaro halan milih sinten An-Nawawi ing hurma. Waqtaro halan milih sinten An-Nawawi ing hurma fir raudhati ing dalam kitab Raudhah. Fir raudhati ing dalam kitab Raudhah. Wa alaiha lan ing atase iku ing atase al hurma kasiruna utawi akeh-akehe ulama. Kasiruna utawi akeh-akehe ulama. Lakin qadiyatu kalami syaikhaini. Tetapi ni utawi patrapane kalami Imam Nawawi lan Imam Ar-Rafi'i. Lakin qadiyatu kalami syaikhaini tetapi ini utawi patrapane dawe Imam Nawawi lan Imam Ar-Rafi'i iku al-karahatu hukum makruh. Wa sarahalan jelasaken sinten Imam An-Nawawi biha kelawan karaha fil majmu'i ing dalam kitab al-majmu' syarah muhadzab. Laliman ora haram ketwi wong wajada kang nemu sapa wong furjatan ing luang udamahu ing dalem ngarepe man bila karohatin kelawan falahu mongko iku kedue man bila karohatin kelawan tanpa makruh takhatti soffin utawi ngelangkahi sof wahidin kang siji awisnaini utawa sof loro wala li imaminan ora kedue imam lam yajid kang ora nemu sapa imam tariqon ing dalan ilal mihrabi tumeka maring pengimaman illa bitakhatin angin kelawan ngelangkahi wala ila ghairi hilan ora kedue liyane imam idza adzinu ing dalem nalikane paring izin sapa hadirun idza adzinu ing dalem nalikane paring izin sapa hadirun lahu maring ghair fihi ing dalem takhoti alal aujahi miturut ing atase kaul aujah wala limu'azzamin lan ora haram kedue wong kang den hormati alifa kang ngulinoaken sapa muazzam maudian ing panggonan wa yakrahu lan den makruhaken apa takhatil mujtami'ina ngelangkahi pundhake pira-pira wong kang kumpul li ghairi sholati krana liyane salat Oke, kita bahas sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait hukum melangkahi pundak manusia itu ada dua hukum. Jadi yang dimaksud dengan takhoti rikombinasi di sini itu adalah melangkahi pundak manusia. Ukurannya itu kaki itu sampai ke atas pundak. Jadi kalau kaki itu sampai munggah, sampai mumbul, sampai terbang di atas pundak. Nah, itu namanya takhoti, melangkahi pundak manusia. Terkait hukum ini, hukum melangkahi pundak ada dua hukum. Yang mana hukum ini itu berdasarkan hadis. Sebelum saya sebutkan hukumnya, saya akan menyebutkan hadis yang menjadi dasar perkara tersebut itu dihukumi dua hukum tersebut.
Ini berdasarkan keterangan yang ada di kitab Ihya bahwasanya wa huwa annahu yuj'alu jasran yaumal qiyamah yatakhattahu an-nasu. Jadi orang yang suka melangkahi pundak manusia nanti ketika di akhirat ia akan dijadikan jembatan yang akan dilewati oleh para manusia. Jadi orang kalau suka melewati pundak orang lain, ia akan dijadikan jembatan nanti di hari kiamat. Nah, medeni. Kemudian juga ada riwayat lain gitu dari hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa yaktubu yaumal jum'ah idza ra'a rajulan yatakhatta riqaban nasi hatta taqaddama fajalasa falamma qada an-nabiyyu sallallahu arad ar-rajula hatta lakihi faqala. Jadi pada suatu hari Jumat ketika Nabi Muhammad masih khutbah, ketika Nabi Muhammad khutbah, Nabi itu melihat ada orang laki-laki baru datang, kemudian dia masuk masjid dengan langsung melangkai pundak para yang sudah hadir itu. Jadi melangkai pundak, selep, kemudian duduk. Maka ketika Nabi Muhammad sudah selesai sholatnya, Nabi Muhammad menemui lelaki tersebut, menemui laki-laki yang melangkai pundak orang lain. Qala, Nabi Muhammad berkata, ma mana'aka an tusalliya ma'ana, wahai laki-laki, apa yang mencegah kamu untuk sholat bersama kita? Kan rada aneh kan di qala awalam taroni ya Rasulullah. Laki-laki tersebut berkata, wahai Rasulullah, apakah kamu tidak melihat saya tadi sholat gitu. Faqala ra'aitu kata annaita wa adaita. Nabi Muhammad menjawab, saya melihatmu, hanya saja kamu itu telat datang sholat Jumat dan kamu menyakiti manusia. Maksudnya itu menyakiti itu dengan ia melangkai pundak manusia. Jadi perkataan Nabi, ma mana'aka an tusalliya ma'ana, wahai laki-laki, apa yang mencegah kamu untuk bisa sholat dengan kita, itu menunjukkan bahwasanya perbuatannya melangkahi pundak itu hukumnya nanti gak baik. Maksudnya nanti ada dua hukum. Nah, apa hukumnya? Memangnya apa hukumnya melangkahi pundak manusia? Ada dua hukum. Satu, hukumnya haram. Ada yang mengatakan hukumnya makruh, gitu. Ada yang haram, ada yang makruh. Tapi yang muktamad, pendapat yang lebih kuat itu adalah hukum makruh. Sedangkan hukum haram itu dianggap lemah, pendapat yang dhaif gitu. Paham ya? Saya ulangi lagi, yang dimaksud dengan takot kiri kombinasi atau melangkai pundak manusia itu adalah ketika kaki itu sampai di atas pundak. Nah, itu jarang ya. Jarang. Meskipun perkara tersebut itu diharamkan atau ya kalau menurut pendapat muktamad itu dimakruhkan, perkara tersebut itu jarang. Karena kalau di tradisi kita, perkara tersebut itu termasuk hal yang parah ya. Cara ngono kan dihadap. Kan duwe sopan santun. Tapi kalau ada orang seperti itu, maka hukumnya itu makruh, hukumnya makruh gitu. Hukum haram, hukum haram itu menurut Imam Al-Ghazali. Kalau hukum makruh itu menurut Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Adapun kalau orang itu menuju soft depan dengan melewati celah-celah di antara dua orang gitu, tidak sampai kakinya di atas pundak, itu namanya bukan takhatir riqab, tetapi itu namanya khorkus sufuf. Apa khorkus sufuf? Kita lanjutkan. La liman wajada. Tapi sampai sini paham kan ya?
Kalau melangkai pundak manusia itu hukumnya haram, ada yang mengatakan makruh. Dan yang paling kuat itu adalah makruh. Kita ikut yang muktamad aja nggih, makruh. Karena kalau haram itu nggih kasihan. Haram kan sampai dosa gitu. Kita lanjutkan. Laliman wajada furjatan kuddamahu falahu bila karaatin takhatti safi wahidin awisnaini. Tetapi ada beberapa keadaan yang membolehkan orang untuk melangkai pundak manusia tanpa ada akibat hukum makruh. Keadaan tersebut adalah satu, keadaan pertama adalah ketika seseorang menemukan di depan soft itu ada yang bolong. Di soft depan itu ada yang bolong. Dan untuk mencapai soft yang bolong tersebut yang ada di depan, ia cuma butuh melangkai 2 soft saja, maksimal 2 soft saja. Contoh, soft 1 itu ada yang kosong. Soft 1 itu ada yang kosong. Dia ada di soft keempat, dia ada di soft keempat. Maka untuk mencapai soft 1 yang kosong, maka dia perlu melewati soft 3, soft 2. Maka itu enggak masalah, tidak mendapatkan hukum makruh, tidak mendapatkan hukum makruh. Tetapi kalau dia untuk mencapai soft yang kosong itu membutuhkan lebih dari 2, lebih dari 2 langkahan pundak. Nah, contoh seumpama yang kosong itu di soft pertama ada bolong, dia ada di soft 6, jadi lebih dari 2 soft untuk dilangkai itu. Maka jika seperti itu, fa in zada ala sofaini, jika untuk mencapai soft kosong itu melebihi 2 soft, waraja ayataqaddamu ilayya idza uqimat as-sholatu, tetapi ada harapan soft kosong tadi itu bisa terisi ketika sudah dikumandangkannya qomat, maka kuriha likasratil adza, maka dimakruhkan untuk melewati pundak manusia. Kenapa kok dimakruhkan? Likasratil adza, karena sangat mengganggu. Gitu. Yo ganggu. Bayangkan melewati 6 soft, slup, gitu nggih, ka api nggih, sangat mengganggu. Fa ilam yarju dzalika fala karahata wa in kasurat asufufu. Tetapi kalau tidak ada harapan soft tersebut akan terisi ketika dikumandangkannya qomat, maka tidak ada hukum makruh bagi orang tersebut untuk melangkai pundak manusia meskipun melewati banyak soft. Nah, sekarang pertanyaannya gini, di daerah kita umumnya gimana? Soft pertama ada yang kosong, nanti ketika qomat itu apakah nanti terisi? Jawabannya terisi. Nah, kalau adatnya itu pasti terisi, maka ketika mengisi soft tersebut membutuhkan melewati lebih dari 2 soft, maka hukumnya makruh gitu. Itu keadaan pertama, gitu. Keadaan yang kedua adalah bagi imam yang tidak menemukan jalan untuk sampai ke tempat pengimaman kecuali dengan cara melangkahi pundak. Nah, contohnya ketika sholat Jumat, ketika imam belum datang, ternyata jamaahnya itu sudah full. Katakanlah soft 1 sampai soft 10 sudah full. Nah, ketika khotib atau imam datang, maka kan bingung, loh iki aku lewat endi? Saya mau menuju ke mimbar atau menuju ke pengimaman, saya lewat mana? Tidak ada celah sedikit pun. Nah, kalau keadaannya seperti itu, maka imam ini diperbolehkan untuk menjangka, untuk melewati pundak guna mencapai tempat pengimaman. Catatannya apa? Jika tidak ada jalan lain,
kecuali dengan cara melewati pundak. Tapi kalau ada jalan yang digunakan untuk sampai ke tempat pengimaman, maka kalau imam itu tetap melangkai pundak, itu hukumnya makruh, hukumnya apa? Makruh gitu. Nah, biasanya kalau masjid-masjid itu ada jalan tembusan. Untuk ruangan khotib itu biasanya ada ruang tembusan. Jadi tidak perlu lewat pintu umum orang jamaah masuk ke masjid, nggak perlu lewat situ. Biasanya ada pintu Doraemon, ada pintu khusus. Nanti pintunya itu langsung menuju kamar khusus khotib persiapan sholat Jumat. Nah, kalau ada pintu khusus, maka ya tidak perlu bagi si khotib itu untuk melangkai pundak orang yang hadirin itu. Paham ya? Itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga adalah keadaan yang ketiga adalah untuk selain imam, ini orangnya bukan imam, tetapi orang ini itu sudah diizinkan oleh orang yang mau dilangkai. Jadi dia itu bukan imam dan bukan siapa-siapa, tapi dia sudah mendapatkan izin dari orang yang mau ia langkai pundaknya. Itu gak masalah. Dengan catatan orang yang mau dilangkai itu memang benar-benar mengizinkan. Memang benar-benar mengizinkan. Tidak karena dia itu ada rasa sungkan, ada rasa takut gitu. Memang pure benar-benar mengizinkan gitu. Jadi kalau orang yang dilangkai itu memang benar-benar mengizinkan, maka ya gak apa-apa bagi orang yang melangkai itu untuk lewat. Yang bermasalah itu ketika tidak diizinkan. Itu keadaan yang ketiga. Keadaan yang keempat adalah bagi orang yang dihormati di daerah tersebut, katakanlah tokoh masyarakat, itu gak apa-apa. Tokoh masyarakat kemudian melewati pundak para hadirin untuk bisa ke saf pertama, itu gak apa-apa, khusus tokoh masyarakat. Tetapi kalau menurut Imam Al-Adhra'i itu ada catatannya. Catatannya adalah tokoh masyarakat tersebut itu adalah harus orang yang soleh, orang yang berpengaruh, memang berpengaruh, dan kalau bisa orang tersebut itu orang alim. Kenapa? Supaya ketika orang tersebut itu melewati pundak para hadirin itu bisa mengambil barokah kepada tokoh masyarakat tersebut. Itu. Kalau tokoh masyarakat itu cuma tokoh masyarakat biasa, bahkan pendinane gak pernah sholat, gak pernah kita sholat gitu maksudnya, gak pernah ikut jamaah di masjid, maka ya kalau menurut Imam Al-Adhra'i ya gak boleh gitu, tidak diperbolehkan. Ini ada pertanyaan. Kalau di suatu majelis orang yang berada paling depan tapi ada hajat ke belakang, gimana kan? Diperbolehkan, nggak apa-apa. Diperbolehkan. Tapi jangan sampai melewati pundak. Pasti enggak nih. Bayangan saya itu kalau orang itu memang waras pastinya dia tidak akan melewati pundak orang lain karena itu dianggap sangat fatal. Kalau sopan santun itu dianggap sangat fatal. Jadi nggak amit gitu aja. Amit gitu, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Wa ikrahu takhatil mujtamina li ghairi sholati, dan juga dimakruhkan melangkahi pundak orang-orang yang berkumpul di luar sholat. Jadi kemakruhan melangkahi pundak itu tidak hanya saat mau sholat saja, tidak, tetapi di perkumpulan yang lain pun itu juga makruh hukumnya.
Alhamdulillah. Itu kita lanjutkan. Wa yahrumulan haram apa ayyukima yen to ngedekake. Apa ayyukima yen to ngedekake sapa wong ahadan ing wong siji bi ghairi ridahu kelawan tanpa ridone ahad bi ghairi ridahu kelawan tanpa ridone ahad liyajlisa nggih jalasa yajlisu liyajlisa supaya lungguh sapa wong liyajlisa supaya lungguh sapa wong makanahu ing dalem panggonane ahad wa ikrahu lan den makruhaken apa isaru ghairihi bentar wa ikrahu lan den makruhaken apa isaru ghairihi milihake liyane wong apa isaru ghairihi milihaken liyane wong bimahalihi kelawan panggonane wong illa inin takola bacanya gitu nih karena itu hamzahnya hamzah wasol illa inin takola kejaba lamun pindah sapa wong dimislihi maring sepadane panggonan au aqraba utawa kang luwih parek minhu saking mahal ilal imami maring imam wa kadzalan iku kaya mengkono makro al isaru utawi disi akan wong liya juga bisa dimaknain disi akan wong liya al isaru utawi disi akan wong liya bisa iril kurobi kelawan sekerine piro-piro ibadah bisa iril kurobi kelawan sekerine piro-piro ibadah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Diharamkan menyuruh orang lain untuk berdiri tanpa kerelaan dari orang lain tersebut supaya orang yang menyuruh itu bisa menempati tempat duduknya orang yang disuruh. Katakanlah ada orang itu terobsesi kalau sholat jamaah harus shaf pertama, tapi dia datangnya ketika sudah qomat dan shaf pertama itu sudah full. Nah, orang yang baru datang itu menyuruh orang lain untuk berdiri, kataku mundur, saya mau duduk situ, itu saya mau tempati shaf pertama itu yang kamu dudukin itu. Nah itu hukumnya haram, hukumnya haram gitu. Tetapi kalau orang yang disuruh berdiri itu mau ridho, gak apa-apa gitu. Lakar teman-teman ridho, maka ya gak masalah. Tidak bermasalah. Yang bermasalah itu adalah ketika menyuruh berdiri dan orangnya itu berdiri karena tidak ridho, karena mungkin sungkan atau mungkin karena takut gitu. Jadi diminimalisir lah, jangan sampai kita yang datang belakangan itu menyuruh orang lain yang di depan pindah ke belakang hanya karena kita mau di depan. Kecuali memang ridho. Kalau ridho gak apa-apa. Contoh gini. Orang itu kalau biasanya ada pelatihan gitu. Pelatihan atau ada acara, biasanya orang itu gak mau kalau duduk depan. Biasanya kursi depan itu kosong. Kursi depan biasanya kosong. Biasanya orang itu mau duduk di depan itu biasanya ada paksaan. Biasanya materi itu biasanya atau siapa lagi di MC biasanya bilang dimohon untuk para hadirin mengisi tempat duduk depan yang masih kosong gitu. Seumpama orang yang terpaksa duduk depan kok nantinya disuruh mundur, kalau depan aja kamu duduk belakang, malah senang, masuk gitu. Itu gak masalah kalau seperti itu, karena dia berpindah alias berdiri dengan ridho gitu. Wa ikrahu isaru ghairihi bimahallihi illa in intaqala limislihi aw aqraba minhu ilal imam. Dimakruhkan mendahulukan orang lain pada tempatnya
Saya ulangi lagi, dimakruhkan mempersilahkan orang lain menduduki tempatnya dan dia pindah ke tempat yang lebih belakang. Itu gak boleh. Maksudnya makruh gitu. Contoh, kamu sudah berada di shaf kedua. Sholat jamaah kamu itu sudah berada di shaf kedua. Tapi kamu malah menyuruh orang lain untuk menempati tempatmu, tapi kamu pindah di shaf ketiga atau bahkan shaf buri dhewe ono tiange ben iso senden. Maka itu hukumnya makruh itu. Hukumnya makruh itu. Karena mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah itu hukumnya makruh. Kan hadis Nabi kan sudah jelas, ibda binafsik. Kalau urusan ibadah itu ibda binafsik, dahulukan dirimu sendiri. Contohnya ketika sholat jamaah, biasanya kalau depan kosong, yang dilakukan itu bukan maju, tapi menyuruh orang lain, ayo maju, monggo maju. Itu makruh hukumnya. Jadi menyuruh orang lain maju itu hukumnya makruh. Yang betul gimana? Kamu sendiri yang maju. Soalnya kalau urusan ibadah itu ibda binafsik, dahulukan dirimu sendiri. Kita kembali ke pembahasan. Jadi dimakruhkan mempersilahkan orang lain menduduki tempat duduk kita, tempat duduk orang tersebut. Seorang lagi akan bulat ini. Dimakruhkan untuk mempersilahkan orang lain menduduki tempat duduknya dan dia pindah ke tempat yang lebih belakang, itu hukumnya makruh. Berbeda lagi kalau mempersilahkan orang lain duduk di tempat duduknya dan dia pindah ke tempat yang sama minimal ini, dan dia pindah ke tempat yang sama atau dia pindah ke tempat yang lebih dekat dengan imam, itu gak apa-apa. Contoh shaf 2 tengah itu. Dia menyuruh orang lain untuk duduk di tempatnya, duduk gini, aku tak pindah. Pindahnya ke sama shaf kedua, tapi rodok kunuan, rodok kananan, soalnya kanan ono AC nih. Ono AC nih soalnya adem gitu. Itu gak masalah. Intinya sama-sama shaf 2 itu. Atau dia pindah ke shaf pertama, itu juga diperbolehkan. Malah pindah di shaf yang lebih depan itu diperbolehkan. Itu paham ya? Kemakruhan mempersilahkan orang lain untuk maju ke depan itu selagi yang dipersilahkan itu bukan orang yang alim, bukan orang yang ahli baca Al-Quran. Berarti kalau yang dipersilahkan itu adalah orang yang alim, orang yang bisa baca Al-Quran, supaya orang ini bisa sholat pas di belakangnya imam, tujuannya supaya kalau imamnya itu lupa atau melakukan kesalahan bisa diingatkan oleh orang alim ini, maka gak apa-apa. Contoh saya itu sholat saya pas di belakang imam, tapi saya menyadari ternyata di belakang saya ada orang yang lebih alim, ada orang yang lebih pandai baca Al-Qurannya, maka saya gak makruh. Bagi saya tidak makruh mempersilahkan orang yang belakang saya yang lebih kompeten ini, yang lebih sangar ini untuk menempati tempat saya. Tujuannya apa? Supaya orang tersebut bisa mengingatkan imam ketika lupa ataupun ketika melakukan kesalahan. Itu paham ya? Wakaza al-isaru bisairil qurobi, dan juga makruh mendahulukan orang lain di dalam ibadah-ibadah yang lain. Itu gak boleh juga, gak boleh, makruh juga. Contohnya seperti azan. Azan itu kan ibadah. Biasanya kalau disuruh azan orang lain aja itu ya. Kalau yang saya azan wedine ku toko kabeh jamaah. Full masjid gitu. Aslinya seperti itu, hukumnya memang seperti itu. Jadi mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah itu hukumnya makruh gitu. Karena hadis Nabi itu berbunyi apa? Ibda binafsik. Jadi kalau ibadah itu
dahulukan dirimu sendiri. Gitu, saya lanjutkan. Walahulan iku kedue wong. Walahulan iku kedue wong tanhiyatu sajadatin utawi nyingkrihaken sajadah. Oh, ini lanjut ya. Tanhiyatu sajadati ghairihi utawi nyingkrihaken sajadahe liyane wong. Binahwi rijlihi kelawan sepadane sikile wong. Wassalatu lan salat fi mahaliha ing dalem panggonane sajadah. Wala yarfa'u halan orang ngangkat sapa wong ing sajadah walau bi ghairi yadihi senajan kelawan liyane tangane wong. Walau bi ghairi yadihi senajan kelawan liyane tangane wong. Didukhuliha karena manjingi sajadah, didukhuliha karena manjingi sajadah fi domanihi ing dalem tanggungane wong, fi domanihi ing dalem tanggungane wong, ing dalem tanggungane wong. Oke. Boleh bagi seseorang untuk memindah sajadah orang lain yang tidak ditempati, tetapi memindahnya itu dengan cara tanpa diangkat. Dengan tangan boleh, dengan kaki boleh. Intinya memindahnya itu jangan sampai diangkat. Dan ketika sajadahnya sudah dialihkan, sudah dipindahkan, maka boleh baginya untuk sholat di tempat tersebut. Nah, jadi ceritanya itu gini, iqomah sudah dikumandangkan. Di pertama itu ada sajadah tidak bertuan, niki endi wong. Gak ada orangnya. Sedangkan kalau ditempati sajadahnya kan nggak boleh, sama saja gosok karena memakai barang yang bukan miliknya. Kalau gak ditempati kosong, terus gimana? Maka boleh untuk dipindah sajadah itu dipindah boleh. Tapi ingat, memindahnya jangan sampai diangkat, tapi digeser aja, digeser. Pakai tangan atau pakai kaki gak apa-apa. Intinya jangan digeser. Digeser, jangan sampai terangkat dari lantai. Ketika sudah tergeser, maka boleh untuk ditempati tempat sajadah tadi itu. Tempat sajadah yang sudah dipinggirkan tadi itu sudah boleh untuk ditempati itu. Kenapa kok tidak boleh diangkat ketika memindah sajadah itu? Karena kalau sampai mengangkat sajadah tersebut akan menjadi tanggungan orang yang mengangkat tersebut. Takutnya ketika mengangkat kemudian dipindah, ketika dipindah ternyata sajadahnya rusak. Kalau sajadahnya rusak, maka ini menjadi tanggungan orang yang memindah dengan cara mengangkat tadi itu. Supaya tidak ada tanggungan, maka memindahnya itu jangan sampai mengangkat sajadah, cukup digeser saja itu. Tapi sebelum mengangkat, ya kok mengangkat, salah. Tapi sebelum memindah sajadah tersebut, kamu tanya dulu ke orang-orang, mas, pak, ini orangnya mana ya? Orang yang mempunyai sajadah ini mana? Kok gak ada? Kalau dijawab juga ono, diinteni juga gak teko-teko, maka dipindah. Sajadahnya disingkirkan gitu. Ini ada fenomena yang cukup terjadi, yang sering terjadi ya maksudnya. Dan ini dihukumi makruh, bahkan ada yang menghukumi haram, yaitu menaruh sajadah di masjid tetapi orang yang punya itu belum hadir. Jadi gini, ada orang kalau sholat itu pingin selalu di depan. Orang ini punya ide, supaya saya sholat saya selalu di depan. Saya punya ide sajadah saya taruh duluan di depan. Tuh. Ditaruh di depan. Dan orang yang mempunyai itu gak gelem ngenggoni, ditinggal ngali, ditinggal aduh, ditinggal kerja. Intinya sajadah nang ngarep. Supaya nanti saya sholat, saya bisa di depan, tidak ditempati orang lain. Ini hukumnya bisa-bisa haram. Minimal makruh lah. Kenapa?
Karena dia mengkhususkan bagian masjid untuk dirinya, sedangkan masjid itu tempat umum, wakaf untuk umat. Kok bisa-bisanya dia mengkhususkan bagian dari masjid itu untuk dirinya sendiri? Itu hukumnya makruh, bahkan ada yang mengatakan haram. Tetapi kalau dia mengkhususkan bagian masjid itu dengan cara ditaruh sajadah, kemudian dia tinggal sebentar untuk wudhu, kemudian kembali lagi, itu gak masalah, gak apa-apa. Yang bermasalah itu cuma ditaruh toh sajadah, ditinggal, ditinggal andi suwe, itu yang nggak boleh gitu. Mengapa? Karena orang ketika mau memakai tempat tersebut, maka nggak bisa karena ada sajadahnya. Itu. Saya lanjutkan lagi, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa harumalan haram. Wa harumalan haram alaman ing atase wong talzamuhu kang wajib ingman apa al jum'atu salat Jumat haram nopo apa nahwu mubayatin sepadane akad dol tinuku kasdigolin kaya ketungkul bisunatin kelawan penggawean ba'da syuru'in ing dalem sakwise tumandang fi adzani khutbatin ing dalem adzani khutbah. Fa in aqada mongko lamun akatan, fa in aqada mongko lamun akad sapa wong saha mongko sa apa al aqdu akad. Wa ikrahu lan den makruhaken apa nahwu mubaya'a qoblal adzani ing dalem sadurunge azan. Ba'da zawali ing dalem sakwuse lingsire srengenge. Ba'da zawali ing dalem sakwuse lingsire srengenge. Wa harumalan haram alaman ing atase wong talzamu kang wajib ing man apa al jum'atu salat Jumat wa ilam tan'aki senajan ora sah apa Jumat di kelawan man fa ili haruma apa safarun lunga tafu tukang bisopot dihi kelawan safar apa al jum'atu salat Jumat. Kaandona kaya yen to nyono sapa man annahu ing sak temene man iku la yudrikuha ora bisa nemu sapa man ing Jumat fi tariqihi ing dalam perjalanan man au maqsadihi utawa tujuan man. Walau kana senajan ana apa asafaru pelungan iku taatan taat atau manduban kang sunnah awajiban utawa kang wajib. Awajiban utawa kang wajib. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Diharamkan bagi orang yang berkewajiban sholat Jumat melakukan jual beli, akad jual beli dan semacamnya seperti masih bekerja. Kapan haram dilakukannya itu? Setelah dikumandangkannya azan Jumat, azan khutbah. Maksudnya itu azan ketika khotib sudah naik. Kan kalau di daerah kita alias kalau NU bukan MU. Kalau NU kan azan Jumat ada dua. Nah, ada dua azan. Nah, yang dimaksud di sini itu adalah azan ketika khotib sudah naik mimbar. Tadi azan kedua, kita bahas azan kedua gitu nggih. Kalau azannya cuma satu ya udah ya satu azan itu. Karena sejatinya azan Jumat itu pada masa Rasulullah cuma satu, yaitu azan ketika khotib sudah naik mimbar. Saya ulangi lagi. Intinya azan di sini yang dimaksud adalah azan ketika khotib naik mimbar. Saya sebut azan khutbah gitu aja. Haram bagi orang yang berkewajiban sholat Jumat, haram melakukan akad jual beli dan semacamnya seperti masih bekerja ketika sudah dikumandangkannya azan khutbah. Jadi ketika sudah dikumandangkan azan khutbah, maka haram bagi orang yang wajib melakukan sholat Jumat itu untuk apa? Untuk melakukan akad jual beli dan semacamnya. Jangan, haram hukumnya itu, jangan sampai. Jadi ketika khutbah
ketika adzan khutbah, maka selesaikanlah atau marikanlah, hentikanlah pekerjaanmu atau daganganmu. Dimarin itu sih, tutup dulu. Penjual masih sholat. Gitu. Nah, ini berdasarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'at fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Gitu. Fa in aqada sahal al-aqdu, tetapi kalau ada orang tetap melakukan jual beli, tetap kekeh melakukan jual beli, maka hukum akadnya itu sah. Hukum akadnya itu sah, tetapi nggih haram. Haram sah tapi haram. Haram tapi sah itu. Keharaman melakukan akad jual beli itu. Keharaman akad jual beli itu berlaku bagi orang yang masih jualan di lapaknya. Berlaku bagi orang yang berjualan di lapaknya, tetap pada tokonya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika orang itu mendengar azan Jumat, wis azan khutbah aku tak budal gitu, saya mau berangkat. Ketika berangkat itu sambil jualan, onde-onde gitu. Nah, kemudian ketika perjalanan kok ada orang yang beli, kemudian dia melayani, itu gak apa-apa, tidak haram, tidak haram. Atau bahkan di sini ada fil jami'i wa ba'a, atau dia ketika sudah mendengarkan khutbah, ketika dia sudah mendengar azan khutbah dikumandangkan, azan Jumat, saya mau berangkat. Ketika sampai masjid, sudah bahkan di dalam masjid dia jualan, tuku tangan, tumbas tangan. Katakanlah jualan minyak wangi, tumbas. Nah, itu jualan gak apa-apa. Di dalam masjid itu gak apa-apa, diperbolehkan gitu. Karena berjualan di masjid itu hukumnya makruh, gitu. Nah, hukum berjualan di masjid itu hukumnya makruh. Gitu. Jadi yang haram itu adalah orang yang mendengar adzan khutbah sudah dikumandangkan, tapi dia tetap jualan di tempatnya. Orang nggak kalau budal, tak dodol ae. Wis wedi piye ana sing tumbas gitu. Nah, tetapi hukum keharaman ini itu berlaku bagi orang yang mengerti terhadap hukum tersebut, terhadap hukum ini. Saya ulangi lagi, hukum ini berlaku satu bagi orang yang mengerti bahwasanya jualan saat tersebut hukumnya haram, dan menjualnya itu bukan karena darurat. Jadi kalau orang itu gak ngerti, kalau berjualan ketika sudah dikumandangkan azan khutbah itu haram, maka baginya ya gak haram karena gak ngerti. Gitu. Contoh seumpama ada orang punya toko, katakanlah toko Meduro. Toko Meduro itu kan gak pernah tutup, meskipun kiamat gak tutup. Bahkan kalau kita lihat di sosmed itu, ketika sholat id pun loh, itu gak tutup. Nah, jadi seumpama ada orang menjaga toko Madura. Nah, orang yang menjaga ini sholat Jumat, tapi nanti berangkatnya ketika qomat, karena dekat, jaraknya itu sekitar 30 meter sama masjid. Jadi ketika khutbah masih dodolan. Duh, keharam tak? Ya gak ngerti. Kalau orangnya gak ngerti gak apa-apa, keharam itu. Nah, kalau ngerti itu yang bermasalah. Jadi kalau Anda melihat ada toko yang jualan, yang masih jualan ketika khutbah, maka jangan Anda katakan, itu haram, gak ngerti, itu dodolan naik ketika khutbah. Jangan, mungkin saja dia tidak ngerti. Nah, jangan menjustis orang tersebut. Nah, jangan langsung memvonis, haram itu.
khutbah kok dodolan, jangan nggih. Bisa saja orang itu gak ngerti. Anda yang ngerti harus memberitahu gitu. Paham nggih? Kita lanjutkan. Wa yukrahu qoblal adzani ba'da zawali. Tapi kalau jualannya itu sebelum dimulainya adzan khutbah, meskipun waktu itu sudah zuhur, sudah tergelincir mataharinya, itu tidak haram, tetapi cuma makruh itu nggih, makruh. Sudah masuk waktu zuhur tapi belum adzan khutbah, jualan gak masalah. Maksudnya gak masalah itu makruh, tidak sampai haram. Mengapa kok makruh? Kan belum dimulai adzan khutbahnya. Dimakruhkannya itu alasannya adalah lidukhuli waktil wujub, karena waktu sholat Jumat itu sudah dimulai. Saya lanjutkan. Wa harumalan haram alaman ing atase wong alzamu kang wajib ing man apa al jum'atu sholat Jumat wa ilam tan akid senajan ora sah apa Jumat. Oh, ini sudah tadi saya maknai. Saya lanjutkan. Ba'da fajriha ing dalam sa'wuse fajari Jumat. Ai fajri yaumil Jum'ati tegese fajari dina Jumat. Illa an khosiya kejaba yen to kuwatir sapa man, min adami safarihi saking ora anane safariman, dororon ing bahaya, kan kita ihi kaya pegotiman anir rofakoti saking konco. Ini saya harokatnya agak kurang ngerti. Anir rofakoti atau anir rofakoti, kamu nanti lihat di kamus ya. Anir rofakoti saking konco pelungan. Fala yahrumu mengko ora haram apa safar ingkana lamun ono apa safar iku ghairu safari maksiatin duduk safar maksiat. Duduk safar maksiat. Walau ba'da zawali senajan sa'wuse zawal. Wa ikrahu lan den makruhaken apa as-safaru pelungan lailatal jumati ing dalem malam Jumat lima krono perkara nggih. Lima krono keterangan ruwiya kang den riwayataken apa ma bisa nadin kelawan sanad dhaifin kang dhaif. Man safaro nyatane hadis man safaro, man utawi sopone wong iku safar sapa man lailataha ing dalem malam Jumat da'a mongko dungaaken alaihi ing atase man sapa malaikat lorone man. Amal musafiru anapun utawi wong kang pelungan lima maksiatin krana maksiat iku falatas kutu mongko ora gugur anhu saking musafir apa al jum'atu sholat Jumat mutlakon kelawan mutlak. Qala dawu sapa syekhuna guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami wa haitsu harama ing tawu wa haitsu harama lan sekirane haram alaihi ngatasi musafir apa as-safaru safar guna ing dalam kene lam yatarakhas mongko ora kena ngalap kemurahan sapa musafir. Lam yatarakhas mongko ora kena ngalap kemurahan sapa musafir malam tafut ing dalem selagini ora pot apa al jum'atu salat Jumat. Fayuhsabu mongko den wilang-wilang apa ibtida'u safarihi kawitane safari musafir min waktu fautiha
saking waktu pote Jumat, min waktu fautiha saking waktu pote Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Haram bagi orang yang berkewajiban sholat Jumat meskipun tidak mengesahkan sholat Jumat. Haram apa? Haram untuk berpergian setelah masuk waktu subuh, yang mana nantinya berpergiannya itu menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Contohnya seperti dia menduga nanti ketika perjalanan dia tidak akan menemukan tempat dilaksanakan sholat Jumat, atau nanti di tempat tujuannya itu tidak ada pelaksanaan sholat Jumat. Jadi gini, berpergian hari Jumat setelah subuh itu hukumnya boleh dengan catatan dia masih bisa melakukan sholat Jumat. Dia masih bisa melakukan sholat Jumat, baik nanti di tempat tujuannya atau di perjalanan. Yang nggak boleh, yang haram itu adalah ketika safarnya itu menyebabkan tidak bisa melakukan sholat Jumat, karena di perjalanan itu tidak ada pelaksanaan sholat Jumat. Ketika perjalanan itu gak ada masjid, tidak ada masjid belas, jadi tidak ada pelaksanaan sholat Jumat, itu yang haram. Walau kana asafaru ta'atan manduban awajiban, meskipun safarnya itu safar yang wajib ataupun safar yang sunnah. Jadi meskipun safarnya itu wajib ataupun sunnah, tetapi kalau berangkatnya itu setelah fajar hari Jumat dan nantinya dia tidak bisa sholat Jumat alias tertinggal sholat Jumat, maka hukumnya haram, safarnya itu hukumnya haram itu. Illa khosiyya min adami safarihi dororon kang qita'ihi anir rafaqati, kecuali jika dia tidak melakukan safar pada saat itu, ditakutkan akan tertinggal dari teman-temannya, tertinggal dari rombongannya. Itu yang apa, yang diperbolehkan alias haram. Saya ulang lagi, kecuali kalau dia itu khawatir kalau tidak safar saat itu juga, khawatir tertinggal dari rombongannya. Contoh seumpama pesan tiket kereta, ternyata yang muncul itu keberangkatan jam 6 hari Jumat. Jadi pesan kereta itu tiketnya yang muncul adalah berangkatnya hari Jumat pukul 06.00. Dan keretanya itu akan melaju terus, berhentinya itu nanti berhentinya habis asar. Kan jelas kalau saya ikut kereta ini nanti saya tidak akan bisa sholat Jumat di perjalanan. Maka ini kan haram, karena nanti ketika perjalanan dia tidak bisa sholat Jumat. Tetapi karena kalau dia tidak berangkat saat itu juga, maka dia akan tertinggal kereta, maka ya nggak apa-apa. Karena kalau ia tidak berangkat hari itu juga, berakibat tertinggal kereta, tertinggal dari rombongannya apabila dia itu berangkat dengan teman-temannya. Waalaikumsalam, semoga lekas sembuh, diberikan kesehatan supaya bisa beraktivitas seperti normalnya gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Fala yahrumu in kana ghaira safarin ma'siyatin walau ba'da zawali. Sami-sami. Ketika safarnya itu tidak
dengan tujuan maksiat, di safarnya itu tidak ada tujuan maksiat, bukan safar maksiat, maka gak haram untuk safar meskipun sesudah waktu zawal. Kita lanjutkan. Wa ikrahu as-safaru lailatal jum'ati. Dimakruhkan berpergian pada malam Jumat. Jadi malam Jumat kalau berpergian itu hukumnya makruh, gak sampai haram, hukumnya makruh. Berdasarkan hadis dhaif yang berbunyi man safara lailataha, barang siapa yang berpergian pada malam Jumat, da'a alaihi malakahu, maka dia akan didoakan oleh dua malaikatnya berarti siapa? Raqib Atid, ya Raqib Atid. Nggih. Raqib Atid didoakan apa? La najahullah min safarihi. Semoga Allah tidak memberikan selamat saat safarnya, ya. La najahullahu min safarihi, semoga Allah tidak memberikan keselamatan terhadap perpergiannya, wala a'anahu ala qadai hajati, dan supaya Allah tidak membantunya untuk menyelesaikan, untuk merampungkan kebutuhannya. Jadi kalau safar malam Jumat itu malah didoakan yang gak baik sama malaikat. Tapi kalau terpaksa ya gak apa-apa. Gimana lagi itu. Paham ya? Tapi diusahakan tidak malam Jumat. Amal musafiru lima asiyatin falataskutu anhu al jum'atu mutlaqon. Adapun orang yang safar dengan tujuan maksiat, maka tidak gugur baginya sholat Jumat secara mutlak. Maksudnya gini loh, kan tadi ini berhubungan dengan pembahasan tadi. Safar hari Jumat setelah subuh, ya, itu kan haram jika nantinya dia tidak bisa sholat Jumat. Nah, hukumnya tidak haram ketika ia tidak berangkat hari itu juga, saat itu juga nanti dia akan tertinggal rombongannya. Maka di sini ada pengecualian, kalau tidak berangkat saat itu juga dia tertinggal dari rombongannya, maka kan diperbolehkan. Nah, diperbolehkannya itu dengan catatan safarnya itu tidak maksiat. Jadi safarnya itu tidak maksiat. Kalau safarnya itu tujuannya maksiat, maka haram mutlak. Maksudnya itu apa? Maksudnya adalah dia tetap berkewajiban sholat Jumat. Yang mana nanti hukumnya haram, tetap haram nanti. Nanti ujung-ujungnya haram. Qala syekhuna wa haitsu haruma alaihi safaru, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, ketika safar yang ia lakukan itu berhukum haram, safar untuk maksiat atau safar pada hari Jumat yang mana nantinya tidak bisa sholat Jumat, maka ketika safar yang ia lakukan itu berhukum haram, maka dia tidak bisa mengambil keringanan pada saat ia berpergian selagi sholat Jumat itu belum selesai dilakukan. Itu. Jadi orang itu gak bisa qashar sholat, kemudian dia juga tidak bisa menjamak sholat, dan dia juga tidak bisa melakukan sholat sunnah sambil perjalanan, gak bisa, karena safarnya haram. Kalau safarnya haram, maka dia tidak bisa mengambil keringanan-keringanan yang seharusnya bisa diambil oleh orang yang sedang safar gitu. Fayusabu ibtida'u safari min waqti wafautiha. Dan waktu safarnya itu nanti dimulai ketika sudah selesai dilaksanakannya sholat Jumat. Jadi safar maksiatnya itu tidak dianggap sebagai safar ya. Safar maksiatnya itu nanti tidak dianggap sebagai safar, tidak terhitung safar, dan terhitung safar itu ketika sudah dilaksanakannya sholat Jumat. Jadi ketika sholat Jumat sudah selesai,
atau kalau tidak ada pelaksanaan sholat Jumat, maka dengan berakhirnya waktu sholat Jumat, maka saat itulah dimulai waktu berpergiannya. Intaha wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Monggo teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan dari keterangan saya, mungkin ada yang kurang dipahami atau ada penjelasan saya yang susah untuk dimengerti, silakan ditanyakan lagi. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah berpergian hari Jumat, berpergian setelah subuh hari Jumat itu hukumnya diperbolehkan dengan catatan dia nanti masih bisa sholat Jumat gitu. Karena orang yang berpergian setelah subuh itu nantinya wajib sholat Jumat. Berbeda kalau berpergiannya itu sebelum subuh. Nah, kalau sebelum subuh dia akan mendapatkan rukhsah tidak wajib sholat Jumat. Besok itu kita hadisnya tadi yang berpergian malam Jumat di laknat, coba diulangi lagi tadi. Oke, siap. Ini hadisnya itu doif, bunyinya gini: man safaro lailataha, barang siapa yang berpergian pada malam Jumat, da'a alaihi malakahu, maka dua malaikatnya akan mendoakannya. Jadi dua malaikat itu berarti dua malaikatnya Raqib sama Atid. Mendoakannya apa? La najahullahu min safarihi, semoga Allah tidak memberikan keselamatan perjalanannya, wala a'anahu ala qadai hajati, dan supaya semoga Allah tidak memberikan pertolongan untuk menyelesaikan hajatnya. Itu hadisnya, ya hadisnya itu doif loh. Nanti sama Wahabi di permasalah kalau doif kok dipakai. Nah itu permasalahan lama. Monggo yang lain mungkin ada. 20.30 kita akhiri ya. Kalau 3 Jumat berturut-turut tidak sholat Jumat gimana tak? Oke, jadi itu ya sudah umum ya, orang tahu bahwasanya barang siapa yang dengan sengaja meremehkan tidak sholat Jumat sampai 3 kali, maka oleh Allah hatinya ditutup, dikunci untuk mendapatkan kebaikan. Nah, itu sengaja gak sholat Jumat, tidak karena adanya uzur. Kalau ada uzur maka ya nggak apa-apa. Maksudnya itu tidak termasuk dalam kriteria orang yang terkunci hatinya. Jadi jangan sampai kita itu tidak sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu termasuk sholat yang paling afdol. Sholat paling afdol itu sholat Jumat. Karena di dalam sholat Jumat jamaah di dalamnya itu wajib. Karena jamaah diwajibkan, maka sangat penting sholat Jumat itu. Di dalam sebagian pendapat itu ada keterangan
sholat Jumat itu bukan keterangan ya, bahkan ya, sudah jelas kemarin saya terangkan bahwasanya sholat Jumat itu bisa melebur dosa selama Jumat sebelumnya. Jadi Jumat yang ini sampai Jumat sebelumnya itu dosanya itu bisa dilebur, bisa dihilangkan. Jadi semaksimal mungkin bisa sholat Jumat meskipun dalam keadaan perjalanan atau dalam keadaan sibuk. Apalagi sibuk, kalau sibuk ya harus kan apa ya, kesibukan itu tidak menjadikan udzur untuk tidak sholat Jumat, kecuali memang udzur-udzur yang dianggap itu memang udzur sholat Jumat. Kan ada orang itu melakukan pekerjaannya itu nanti bisa membolehkan dia untuk tidak sholat Jumat, itu ada. Contohnya seperti orang yang menjaga makanan. Orang yang menjaga masakan makanan. Jadi makanan tersebut itu termasuk pemasakannya itu lama, bahkan 3 jam. Nah, masaknya itu mulai dari jam setengah 11. Nah, ini kalau makanannya gak dijaga, ketika masakannya gak dijaga apinya besarnya seberapa, kemudian diudek-udeknya nanti gimana, gak diudek, itu kalau tidak dijaga nanti masakannya amburadul, gak jadi. Nah, bagi orang yang menjaga makanan tersebut itu gak apa-apa gak sholat Jumat ya. Diperbolehkan dengan catatan tidak ada orang lain yang bisa menjaganya. Kalau ada orang lain yang tidak kewajiban sholat Jumat itu bisa menggantikannya, maka ya wajib untuk mencari ganti. Contoh orang wanita ya wanita aja yang jaga itu, jangan laki-laki. Karena yang laki-laki nggak sholat Jumat. Baru kalau gak ada belas, wanita gak ada, maka ya gak apa-apa dijaga sendirian. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman sudah menemani saya malam ini untuk ngaji bareng. Saya akhiri, saya pamit undur diri dulu. Jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada keterangan atau jawaban saya yang tidak sesuai, saya mohon untuk dibenarkan, saya mohon untuk dikoreksi ya. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Semoga pertemuan selanjutnya kita bisa dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan teman-teman jika tidak ada waktu untuk ikut di jam 7 sampai jam setengah 9 karena ada urusan lain, bisa melihat rekaman ulangnya di YouTube saya. YouTube saya itu sama dengan TikTok saya, namanya yaitu Zakaria_AFB, sama. Dan saya ucapkan lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menemani saya untuk mengaji. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Subscribe. Yang lainnya subscribe dulu ya.